Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat LASMI, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah LASMI hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-38, kontemplasi bagian ke-64. Dan firman Tuhan kita ambil dari satu bagian, Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa jemaat, supaya rohani kami makin hari makin dewasa di hadapan Engkau dengan segala situasi kondisi yang kami hadapi dalam hidup ini. Tuhan, kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Salam kepada seluruh jemaat sekalian. Hari ini ibadah LASMI, kedewasaan rohani bagian ke-38, kontemplasi bagian ke-64. Tema hari ini kita akan membahas tentang menderita karena kebenaran. Menderita karena kebenaran. Tema ini pasti sedikit lebih susah, saudaraku. Oke? Dan kita menggunakan level berpikirnya, saudaraku, level dari analisa menuju sintesa. Dan frame of thinkingnya kita menggunakan integrative thinking, saudaraku. Oke? Dan tema-tema khotbah kedewasaan rohani seri 1 sampai seri ke-37 itu akan terintegrate dengan khotbah hari ini. Oke? Sehingga perlu suatu konsentrasi yang lebih kuat, saudara sekalian, karena tema ini tidak semudah yang kita pikir. Menderita karena kebenaran. Kita start pelan-pelan jemaat sekalian. Konsentrasi. Saudara pernah difitnah? Saudara pernah diperlakukan tidak adil? Saudara pernah dikucilkan,
difitnah, diejek, dihina, dianiaya, dikucilkan, dirugikan, dipermalukan, dengan catatan kita tidak berbuat salah. Saudara harus ingat itu. Karena khotbah ini akan berkaitan dengan khotbah yang terdahulu saudaraku, yaitu berbicara mengenai menderita karena dosa kita sendiri. Itu lain cerita saudaraku. Menderita karena dosa orang lain. Hari ini kita bahas menderita karena kebenaran. Jikalau hidup kita benar, sesuai dengan kebenaran, tidak berbuat jahat saudaraku, kita menderita. Itu yang kita bahas hari ini. Tetapi jikalau kita buat dosa, kita nggak usah cerita saudaraku. Kita tidak usah berkata Tuhan ini aku, nggak usah saudara sekalian. Yang kita bahas adalah dengan catatan yang paling mendasar. Kita benar, kita jalannya lurus, tetapi kita menderita. Itu tema hari ini. Oke saudara sekalian, maka saya tanya, saudara pernah difitnah, dirugikan, dikucilkan, diejek, dianiaya, diperlakukan tidak fair, ditipu? Pernah alami seperti itu? Dikhianati cintanya. Nah, ini barang pasangan suami istri ini. Menderita karena kita hidup benar. Kita mau setia kepada suami, tapi suami mengkhianati kita. Kita mau setia kepada istri, tapi istri mengkhianati kita. Kita ingin hidup benar, tapi menderita. Saudara-saudara sekalian, untuk tema hari ini, menderita karena kebenaran, saya bahas bagi dalam bentuk 4 kota. Jadi ada 4 kota. Ketika kita bicara mengenai menderita karena kebenaran itu ada 4 lapisan atau 4 kota, saudaraku. Oke, perhatikan. Nanti kita akan menggunakan Injil Matius pasal 20 ayat 17 dan 19 itu, saudaraku, tentang penderitaan Tuhan, apa yang Tuhan alami. Itu akan menggunakan integrative thinking, menelusuri semua bagian dari hidup Tuhan, gitu. Oke, jadi masalah kristologi itu muncul di khotbah hari ini. Oke, jemaat, perhatikan dengan baik. Menderita karena kebenaran kita buat menjadi 4 lapis atau 4 kota. Kota pertama disebut the doer, pelakunya. Ketika kita menderita karena kebenaran, pelakunya siapa-siapa saja, saudara sekalian. Pelakunya bisa orang-orang luar. Orang-orang luar itu, saudaraku, bisa saja orang yang percaya, bisa juga orang yang tidak percaya. Believers and unbeliever. Oke. Yang kedua, bisa saja orang-orang lingkaran ring 1 kita, ring 2, ring 3. Bisa juga mereka keluarga yang believer, keluarga yang unbeliever. Jadi, kota pertama, ketika kita memahami tentang menderita karena kebenaran, the doer, pelakunya bisa bermacam-macam orang. Sekarang kita referring kepada Tuhan Yesus dulu. Tuhan tadi berkata pada murid-muridnya, mari kita ke Yerusalem. Karena anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menghukum mati dia. Kemudian ingat lagi, saudaraku, Yesus dijual oleh muridnya. Itu orang dalam, saudaraku. Itu orang dalam. Orang luar bahkan Yesus Tuhan mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu outsider, saudaraku. Jadi ingat jemaat sekalian, ketika kita belajar tentang menderita karena kebenaran, pelakunya bisa believers, seiman dengan kita. Bisa unbeliever, orang yang tidak percaya, tidak seiman. Bisa juga our family, ya, orang paling dekat dengan kita, suami, istri, anak, sangat bisa. Jadi saudara sekalian, kota pertama harus dipahami dalam real life hidup kita.
dalam realita kehidupan saudaraku, semua orang yang ada di lingkaran kita itu saudaraku bisa menciptakan sesuatu yang terjadi kepada kita yang tidak fair. Padahal kita hidupnya benar. Catatan tadi itu, kita hidupnya benar. Pelakunya bisa siapa saja. Oke? Oke jemaat. Nah, sekarang kita lanjut. Ketika fitnaan itu, ketika aniaya itu, ketika perlakuan tidak adil itu, ketika penipuan itu terjadi pada kita, ketika pengkhianatan itu terjadi pada kita, saudara sekalian, otomatis akan kita bergerak kepada kotak kedua. Kotak pertama, the doer. Kotak kedua adalah the suffering. Manusia kan kita. Waktu engkau dikhianati oleh suamimu, sakit nggak? Oh iya. Waktu uangmu diciak orang, sakit hati nggak? Iya. Waktu hidupmu benar, tetapi kamu tidak dihargai, sakit hati nggak? Pasti. Waktu kamu kerja dengan baik, dengan benar, tapi kamu difitnah sehingga kamu dipecat, luka hati nggak? Iya. Itu kotak kedua, the suffering. Jadi ketika kita diperlakukan tidak fair, saudaraku, ketika kita diperlakukan menderita karena kebenaran, kotak kedua itu, suffering itu muncul. Sangat manusiawi. Perhatikan dengan pelan. Yesus waktu diperlakukan tidak adil, waktu diperlakukan tidak fair, waktu difitnah, dianiaya, dikhianati, saudaraku, waktu Yesus disesah, waktu Yesus disiksa, dipukul, saudaraku, sesahan cambuk, ya, pukulan di kepala, diludahi, itu cambuk ke badan, itu sakit, saudaraku. Yesus merespon, bukan ketawa, bukan. Ini yang penting kita pahami. Ya, kalau sakit badan, Yesus berteriak, pasti berteriak. Bukan karena kalau sudah dicambuk, Yesus tersenyum, bukan itu. Jadi ketika menderita karena kebenaran, kotak kedua, the suffering itu kita alami, saudaraku. Respon manusia itu sangat manusiawi. Nangis, ya. Merasa tidak adil, betul. Kecewa sekali, iya. Meratap, yes. Bangun tidur, nangis lagi, betul. Bahkan terbawa dalam mimpi, iya. Selalu berkata, kok aku diperlakukan begitu, yes. Itu adalah sifat manusiawi. Tuhan mempraktekkan begitu juga dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika diperlakukan orang. Tusukan tombak itu, sesahan cambuk itu menyakitkan, saudaraku. Yesus berteriak loh. Sakit itu. Oke, jemaat sekalian. Jadi kotak kedua ini, the suffering, kita jalani. Betapa sakitnya hati saya, Pak. Betapa malunya saya, Pak. Saya dipermalukan di depan umum. Padahal aku tidak buat yang seperti itu. Hanya karena beberapa orang tertentu ingin menyingkirkan saya. Dengan cara yang licik, culas, menfitnah saya. Betapa sakitnya itu, Pak. Sampai di rumah itu aku nangis sendiri loh, Pak Pendeta. Iya, betul. Nah, itu bagian kotak kedua itu kita lewati, jemaat. Aku pernah mengalami itu. Dan saudara pun iya. Ya kan? Siapa tahu hari ini waktu dengar khotbah ini, saudara mengalami hal seperti itu. The doer sudah lewat. Kotak kedua, the suffering kita alami. Pertanyaannya, the suffering itu akan terjadi dan kita alami sampai berapa lama? Itu pertanyaan di kotak kedua. Jemaat harus menyimak. Sampai berapa lama? Nah, ini masalah menjadi masalah kerohanian. Karena kotak kedua itu akan berhimpit dengan kotak ketiga. Kotak pertama the doer. Kotak kedua itu the suffering. Kotak ketiga itu the struggling, saudaraku. Jadi yang namanya the suffering dan the struggling itu berhimpit seperti satu koin dua sisi. Kotak kedua itu kita menderita, nangis, air mata, kecewa. Kotak ketiga, the struggling itu, Tuhan, kok begitu?
Tuhan, kok nggak tolong saya? Tuhan, kok tidak balaskan apa yang mereka perlakukan pada saya? Itu kita bergerak di dua kotak itu. Kotak 2 dan 3 itu, saudaraku. Bergerak luar biasa. Di antara air mata kita melihat Tuhan. Di antara kekecewaan kita lapor Tuhan. Di antara tidak diperlakukan, tidak adil, kita minta, kita tuntut Tuhan membela kita. Itu loh. Begitu bukan? Ini kotak 2 dan 3 ini hebat sekali. Dan kita anak-anak Tuhan, termasuk saya pendeta, ada di bagian itu. Tuhan kok tidak bantu saya? Tuhan kok tidak tolong saya? Aku sedih diperlakukan orang tidak fair. Tuhan kok tidak turun tangan membela saya? Toh aku hidupnya benar Tuhan. Kenapa ini terjadi kepada anak saya? Kepada suami saya? Kenapa terjadi kepada bisnis saya Tuhan? Kenapa kau tak turun tangan Tuhan Yesus? Bukankah pertanyaan-pertanyaan seperti itu mewakili hari-hari kita ketika kita menghadapi menderita karena kebenaran? Catatannya karena kebenaran ya. Karena kita hidup benar ya. Kalau you hidup dosa, you hidup tidak benar, itu nggak usah ngomong, pasti menderita. Itu nggak usah ngomong, pasti ada hukumannya. Tapi ini karena kita benar. Catatannya di situ. Kotak 2 dan 3 itu berhimpit dia, swing dia. Tuhan, kenapa begitu? Doa, nangis, puasa, minta Tuhan tolong ini itu. Kembali kepada kotak kedua, nangis lagi. Tak bisa terima kenyataan. Kenapa ini terjadi sama saya? Tanya terus. Kenapa orang lain tidak? Inilah pergumulan anak-anak Tuhan. Ketika harus menderita karena kebenaran. Ketika harus menderita karena ingin hidup benar. Orang tidak suka. Keluarga kita mengkhianati kita. Itu kerja baik-baik, dipecat begitu saja, Pak. Saya tidak buat salah di pengadilan, ketuk palu, aku dihukum, Pak. Di penjara aku meratap karena aku tidak buat. Di manakah Tuhan pembelaanmu kepadaku? Itu kan yang kita tanya. Coba perhatikan dengan betul. Perhatikan. Jikalau kita dalam kotak 2 dan 3 itu selalu berseru kepada Tuhan, suatu tuntutan kepada Tuhan untuk membela kita, untuk membalas apa yang orang lain perlakukan kepada kita, saudaraku, kita harus melihat contoh hidup Tuhan Yesus. Harus melihat. Tuhan tidak membalas loh. Dah loh. Kadang Tuhan juga tidak selalu bicara. Tuhan kadang diam ketika diperlakukan seperti itu. Wah, ini perlu saudara simak dengan baik. Di atas kayu salib, Tuhan tidak minta loh. Bapak hukum mereka. Bapak hukum mereka yang menganiaya aku. Bapak hukum mereka yang memfitnah aku. Bapak hukum mereka yang mengkhianati aku. Enggak loh. Bahkan Yesus berdoa, Father, forgive them. Bapak ampuni mereka. Tuhan tidak minta doanya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Enggak loh saudaraku. Nah di doa di pergumulan kotak 2 dan 3 itu, numpang tanya, apakah kita minta gigi ganti gigi, mata ganti mata? Kadang tanpa kita sadari loh. Tuhan balaskan aku. Hati-hati. Bokamuan kita diperlakukan orang seperti itu. Apalagi orang paling dekat. Bokamuan kita, orang-orang kita bantu, yang sudah kita bantu, kita sayang, ternyata menjadi musuh dalam selimut. Bokamuan kita. Kita pengen Tuhan hukum mereka. Gitu loh. Ya kan jemaat? Apakah Tuhan teriak, gigi ganti gigi, mata ganti mata? Enggak. Tuhan teriak, Father, forgive them. Nah di kotak 2 dan 3 ini saudaraku, pergumulan sangat lama untuk selesai. Pergumulan kotak 2 dan 3 berhimpit itu, swing terus itu, tergantung kepada keberanian kita untuk
membuka hati diproses oleh Tuhan. Tidak mudah. Tidak mudah. Bagian 2 dan 3 tidak mudah. Malah lebih sering, saudaraku, di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah kacau balaunya hidup ini, di tengah ketidakadilan kita hadapi, saudaraku, kita salah mengerti Tuhan. Tema kemarin masih ingat? Blaming God. Kita menyalahkan Tuhan. Kok you begini? Kok you begini? Yes. Tentang blaming God itu kembali ke khotbah kemarin. Ketika Tuhan dipersalahkan dalam hidup kita. Inilah poin kotak 2 dan 3 ini, saudaraku. Suatu letak kematangan rohani seorang anak Tuhan untuk menjalaninya. Tapi rata-rata tidak rohani. Rata-rata sifat manusia itu sangat dominan untuk menuntut Tuhan berbuat seperti apa yang kita mau. Dengarkan kalimat ini. Ketika kita menghadapi hal demikian, saudaraku, hati manusia kita ini, pikiran kita ini, kita ingin sekali menuntut Tuhan untuk membalas apa yang kita terima. Menuntut Tuhan untuk turun tangan, menyelesaikan at this moment juga, saat ini juga masalah kita. Dan kita tidak suka masalah ini tertunda-tunda begitu lama. Kalau masalah itu tertunda, kita menganggap Tuhan sudah tidak peduli. Itu loh hidup ini. Kita kayak itu, saudaraku. Saya nggak tahu kasusmu. Saya nggak tahu masalahmu yang kamu hadapi. Saya tidak tahu kamu menderita karena kebenaran itu, ketidakadilan seperti apa yang jemaat alami. Tapi itukah yang kita jalani hidup ini? Coba pikir pelan-pelan. Baru kotak 2 dan 3, saudaraku. Baru main di situ. Kadang doa aja sudah kosong hati. Kadang sebut Tuhan aja sudah gak ada gairah. Karena Tuhan tidak memenuhi apa yang kita mau. Ya tolonglah Tuhan pulihkan. Tuhan tidak pulihkan. Marah loh kita loh. Ya Tuhan buka jalan. Seolah tidak ada jalan. Kita marah loh sama Tuhan loh. Menjadi sangat pahit hati sama Tuhan loh kita loh. Begitu. Karena apa? Karena kita ingin, yang kita inginkan itu kita tuntut kepada Tuhan. Kita lupa bahwa Dia adalah Tuhan. Kita menuntut semua apa yang gua mau, apa yang bokamuan di hatiku, Tuhan. Balaskan semuanya. Tuhan itu menjadi pembantu kita. Tuhan itu menjadi tukang pukulnya kita. Jadi begitu. Jemaat paham khotbah hari ini? Patahkan kakinya aja Tuhan orang itu. Begitu? Biar dia alami kecelakaan Tuhan. Begitu? Biar tahu rasa dia Tuhan. Begitu? Hati-hati jemaat. Hati-hati. Justru dalam khotbah lembaga Anthony Chang Ministry International itu, saudaraku, membawa kita kepada suatu pemahaman tentang real life. Kenyataan hidup yang kita alami dengan suatu kematangan rohani, suatu kedewasaan rohani, memahami banyak hal lebih daripada sekedar kita hidup menjadi orang Kristen. Oke? Pelan-pelan. Coba pikir dulu di kotak 2 dan 3. Itu kan kita di situ kan? Masih sesak nggak nih hati? Masih misunderstanding God nggak? Masih ingat? Masih ingat apa yang saya khotbahkan? Kembali ke khotbah tentang dosa masa lalu. Masih ingat? Ketika kita mengalami hukuman, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, saudaraku, baik itu karena dosa kita ataupun karena dosa orang lain, hanya ada 2 poin dalam hidup kita. 1, self-correction. Koreksi diri kita. Evaluasi diri kita. 2, understanding God. Understanding God. Jangan dibalik. Tuhan ngerti saya, pahami saya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Yang ada pada bagian kita adalah evaluasi diri dan mengerti diri. 1 poin lagi adalah mengerti Tuhan. Understanding God. Bukan tuntut Tuhan.
tapi mengerti Tuhan. Tema sulit ini jemaat sekalian, tema sulit ini. Sekalipun, jemaat garis bawahi, sekalipun ketika kita menderita karena kebenaran, saudaraku, ya, banyak hal dalam hidup kita itu, misteri itu, saudaraku, tidak terjawab seluruhnya oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak memberikan jawaban, tidak memberikan solusi tuntas seluruhnya. Bahkan dalam sepanjang hidupnya sampai mati tidak tuntas, ya. Tetap Tuhan. Artinya jemaat sekalian, mungkin dalam hidup ini kita tidak mengerti. Kenapa ya Tuhan? Tuhan tidak ungkapkan semua. Nanti suatu hari kita ke surga, Tuhan akan membuat kita mengerti. Ya. Hidup itu seperti itu. Coba kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka mati martir, mereka mengalami penghinaan, penyiksaan, menderita karena kebenaran. Tuntas Tuhan berikan mereka semua pengertian, gak? Toh tetap mereka menjalani, saudaraku. Toh tetap mereka menjalani. Menjalani karena kebenaran. Bahkan Alkitab mengatakan loh, mereka bersuka cita karena boleh menderita untuk kebenaran. Itu hebat sekali. Saya mau stop di sini pelan dulu sebelum masuk ke kota keempat. Coba saudara pahami hidup jemaat sekalian. Kita main-main di kota 2 dan 3 sampai hari ini ya. Banyak jemaat saya menderita. Mau cerai lah, dipukul lah, saling pukul lah, ditipu lah, sakit penyakit lah, diperlakukan tidak fair di perusahaan lah. Hidupnya sudah benar tapi kenapa adanya masalah seperti ini tuh pendeta? Kenapa Tuhan tidak proteksi saya? Tidak ada orang yang melarang kalau kita ada di poin kota kedua, suffering. Itu sangat manusiawi. Dan akan sangat banyak orang yang memahami kita ketika kita main di kota 3. Kita berbicara bahkan berargumen dengan Tuhan. Ayub juga begitu ketika menghadapi seperti itu. Tidak ada yang menyalahkan kita. Tapi kalau kerohanian kita hanya sampai di kota 1, 2, dan 3 saja, saudaraku, we are nothing, man. We are nothing. Kita menjadi pelengkap daripada dunia yang kita hidupi saja, saudara sekalian. Kita menjadi anak-anak Tuhan, ya just going. Just go on. Begitu aja. Tidak ada suatu kematangan rohani. Tidak ada suatu kedewasaan rohani yang bisa kita resapi dalam hidup ini, saudaraku. Ingat poin saya. Kalimat saya ini. Kalau kita hanya main-main di kotak 1, 2, dan 3 saja, karena tuntutan tanya ini itu kepada Tuhan, kenapa aku menderita, bahkan membuat perbandingan, saudaraku, kita tidak lebih daripada sekedar anak-anak Tuhan yang selalu mengharapkan Tuhan itu melakukan semua apa yang kita mau. Iman Kristen tidak selalu harus seperti itu. Tak. Mari kita masuk kota keempat. Kota pertama, the doer, pelaku. Kota kedua, the suffering, penderitaan kita alami karena kebenaran. Kota ketiga, the struggling, kita bergumul tentang Tuhan dan semua penderitaan kita. Kota keempat, the spiritual maturity, suatu kedewasaan rohani. Apa itu Pak Pendeta? Saudara simak. Pertanyaan saya, kita pakai pertanyaan untuk kota keempat. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang kamu alami hari ini? Jawab. Apakah Tuhan kurang kuasa untuk menolong kamu? Jawab, ayo. Lihat Tuhan Yesus. Ketika dia mau disalib, dia dihadapkan kepada Pilatus. Pilatus berkata loh, Yesus orang Nazaret, tahukah kamu, aku Pilatus punya kuasa untuk membebaskan kamu atau menyalibkan kamu? Yesus langsung jawab dia. Jelas sekali jawabannya. Jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas kepada kamu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kepadaku. Secara implisit Yesus ingin mengatakan, ini terjadi bukan karena Tuhan tidak berdaya.
Ini terjadi bukan karena Allah Bapa tidak tahu. Ini terjadi bukan karena Tuhan kurang kuasa. God let it happen. Maka pertanyaan saya tadi itu untuk kotak keempat. Apakah Tuhan kurang kuasa menolong engkau yang sedang dibuli orang? Apakah Tuhan kurang kuasa menolong engkau yang diperlakukan tidak adil padahal kamu hidup dalam kebenaran? Padahal kamu hidup benar? Jawab pertanyaan saya ini. Kalau saudara mau jawab, oh Tuhan punya kuasa Pak, Dia bisa melakukan segala perkara, amin. Kalau saudara jawab, Tuhan pasti maha tahu Pak, amin. Nah kalau sudah bisa dijawab begitu, kita lanjut dengan satu pertanyaan. Kalau Tuhan maha kuasa, Tuhan sanggup membebaskan kita dari apa saja, dan Tuhan maha tahu, pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak turun tangan? Itu penting. Itu kotak keempat. The spiritual maturity. Kenapa Tuhan tidak turun tangan? Yesus yang disalib itu, Pilatus sudah mengancam. Kenapa Bapak di surga tidak turun tangan? Kirim malaikat, selesai itu. Kenapa tidak? Seolah Bapak tidak peduli. Kan begitu kan? Termasuk saudara punya masalah. Kota empat ini, kedewasaan rohani. Tuhan maha penuh kuasa. Tuhan maha tahu. Tuhan melihat semua. Pertanyaan harus dilanjut. Kenapa Tuhan tidak turun tangan? Paham jemaat sekalian? Nah, kotak keempat ini, saudaraku, menderita karena kebenaran itu sudah masuk ke wilayah rohani yang berat, saudaraku. Major, suatu kedewasaan. Jadi tidak sekedar hanya melihat tangan yang luka diperlakukan orang tidak adil. Tidak hanya sekedar melihat uang yang ditipu orang kerugian. Tidak hanya sekedar melihat sakit hatinya dikhianati suami, dikhianati istri. Tidak hanya sekedar melihat dipermalukan orang depan umum, betapa memalukan hidup ini. Tidak sekedar hanya melihat bagian itu. Tidak sekedar itu lagi. Tapi deep inside, lebih dalam. Tuhan tahu semua itu loh, yang saya alami. Tuhan punya kuasa melepaskan aku dari bagian-bagian itu loh. Kalau tidak, kalau Tuhan tidak tolong saya pada saat itu, Tuhan tidak turun tangan pada saat itu, apakah itu artinya Tuhan tidak peduli? Salah 1000%. Salah 1000%. Itulah kedewasaan rohani itu, saudaraku. Perhatikan kota empat ini. Tidak mudah untuk kita pahami. Mari saya mengajak jemaat untuk kita sama-sama masuk ke kota keempat ini. Kalau dalam hidup ini, masalah luka hati, luka fisik, kehilangan uang, kehilangan harga diri, diperlakukan tidak fair, pada kita sudah hidup yang benar, saudaraku. Itu terjadi begitu saja. Pasti ada suatu maksud dari Tuhan untuk suatu proses pendewasaan rohani kita loh. Saudara mau paham poin seperti itu? Mau? Tidak mudah memang. Itu menjadi suatu cara dari Tuhan untuk menolong kita, untuk memahami supaya lebih dewasa proses hidup. Mau paham begitu? Mengapa Tuhan sengaja datang ke dalam dunia ini, bahkan muridnya jual dia? Mengapa Tuhan memberi dirinya disiksa begitu, menjerit karena kesakitan? Mengapa Tuhan diam ketika diperlakukan orang tidak fair? Mengapa Tuhan di atas kayu salib hanya berdoa, Father forgive them? Untuk mengajar kepada kita satu level kerohanian yang jauh lebih tinggi. Bukan sekedar luka hati. Bukan sekedar darah yang mengalir. Bukan sekedar dunia yang kita hidupi sudah berkurang. Bukan sekedar milik harta kita sudah berkurang. Bukan sekedar dipermalukan orang. Tapi something deep inside. Lebih dalam daripada kulit fenomena semua rasa sakit itu. Semua fenomena suffering itu. Tuhan mengajak something deep masuk ke dalam kotak keempat itu. Maturity. Suatu kedewasaan rohani. Suatu proses yang tidak gampang. Masih ingat kitab Roma pasal 5?
Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu, kependeritaan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Masih ingat Roma 5? Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Cara paham? Nah, kalau saudara Firman masuk ke kota keempat, maka saudara akan mengerti Roma 8. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun Tuhan pakai dosa orang lain. Yeah. Sekalipun Tuhan pakai kejahatan orang. Ya, tentu kita tidak suka bagian itu. Tapi kalau itu Tuhan pakai, kita harus berani berkata, Tuhan, ajarku mengerti apa yang harus saya jalani. Maka saudara akan mengerti khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Menganiaya, dianiaya, sakit kok berbahagia. Nah itu level 4. Itu kota 4. Berbahagialah orang yang menderita, berbagai orang yang difitnah, orang yang dianiaya dan fitnahkan segala yang jahat. Karena Yesus. Disebut berbahagia. Itu level 4. Itu adalah di kota keempat, saudaraku. The maturity. Dirugikan kok bahagia. Diperlakukan tidak adil kok bahagia. Diejek kok bahagia. Kita perlu merenung lebih dalam tentang hal itu loh jemaat sekalian. Oke. Tidak mudah sih. Tapi mari kita belajar. Kita belajar rohani kita makin hari makin upgrade. Tidak sekedar hanya kerugian materi. Tidak sekedar hanya masalah kerugian harga diri. Tidak sekedar hanya diperlakukan orang tidak fair. Itu fenomena yang kita hidupi di dunia ini, saudaraku. Pak, kalau saya tidak balaskan, aku nanti dianggap pengecut, malu, dianggap tidak berani hadapi masalah. No. Memang Yesus di atas kayu salib orang sekuler. Lihatnya apa? Lemah, pengecut, tak berdaya, diam aja. Orang yang paling hina, tidak ada powernya. Itu dunia mata sekuler melihat. Tapi kalau dunia rohani melihat sangat berbeda. Tuhan yang diam, ngomong tepat waktu. Waktu ngomong, Father forgive them. Kematiannya membawa dia menang segala kuasa maut. Saudara, camkan kalimat saya. Jikalau kita menderita karena kebenaran, saudaraku, ya, dan Yesus mempraktekkan seperti itu dalam hidup Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mati dan tidak bangkit kembali, kekristenan itu hancur. Tidak ada gunanya, saudara, kita ikut Yesus. Justru karena dia bangkit, menyatakan dia itu Tuhan, ayat Matius tadi, saudaraku. Dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Kita ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepada dia. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akan menyiksa dia. Mereka akan menyesal dia. Dan mereka akan paku di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Itu menjadi suatu kenyataan hidup. Iman kita ada di situ, saudaraku. Maka kita bisa melihat Yesus sebagai suatu contoh teladan hidup yang amat hebat. Karena dia Tuhan yang mati dan bangkit. Justru di tengah menderita karena kebenaran itu, kita menjadi Tuhan yang mati dan bangkit, saudaraku. Kekuatan datang dari situ. Kekuatan datang dari situ. Jemaat mengerti? Kota keempat ini. Coba renungkan khotbah di bukit itu. Berbahagia engkau yang dianiaya karena kebenaran. Karena engkaulah yang empunya kerajaan surga. Berbahagia kalau karena Yesus kamu dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Kontemplasi ke-64
di khotbah seri ini, saudaraku. Pada saat kamu ngopi 5 menit di Starbucks, pada saat 15 menit habis makan siang di kantor, setengah jam malam di rumah, atau setengah jam pagi sebelum kerja, kontemplasinya begini. Perhatikan kontemplasinya. 1. Tuhan, kenapa orang-orang seperti ini, perlakuan saya seperti ini? You mention their name. Sebut nama mereka. Oke. Kontemplasi kedua. Tuhan, lapor aja nggak apa-apa. Tuhan, aku sakit sekali loh. Diperlakukan tidak fair. Aku luka, Tuhan. Masih nangis loh saya, Tuhan. Aku masih sedih loh, Tuhan. Aku merasa kehilangan sekali loh, Tuhan. Aku merasa diri saya tidak menjadi siapa-siapa lagi loh, Tuhan. Kontemplasi bagian kedua itu. Kontemplasi bagian ketiga, waktu you ngopi itu, muncul pertanyaan, pantaskah aku menuntut Tuhan untuk melakukan semua yang aku mau? Pantaskah aku menuntut Tuhan untuk memenuhi semua rasa tidak suka aku diperlakukan begitu? Itu kontemplasi ketiga. Oke? Kontemplasi keempat. Tuhan, dengan semua yang saya alami ini, ajarku bisa melihat. Ini adalah proses pendebasan rohani. Lewat cara yang sulit. Lewat cara yang sulit. Lewat air mata, kepahitan, tidak fair, kehilangan banyak hal. Aku harus lewati proses begini, Tuhan, untuk memenuhi kerohanian saya, untuk mengerti Engkau jauh lebih dalam. Yes. Saudara mengerti khotbah hari ini? Coba dengar khotbah ini berapa kali. Tidak mudah you serap untuk begitu, karena you akan merasa enak aja Pak Pendeta. Pak Pendeta tidak alami sih. Coba Pak Pendeta alami. Saya alami, men. Tapi saya belajar untuk ikut apa yang Tuhan pimpin. Malu, ya. Luka, ya. Rugi, ya. Tapi tangan tidak membalas. Hati tidak menuntut. Lebih masuk ke bagian dalam. Tuhan, ajarku melihat semua hal itu menjadi suatu cara Tuhan untuk membentuk saya. Karena tidak ada satupun peristiwa yang saya alami Tuhan tidak tahu. Karena tidak ada satupun peristiwa yang saya alami Tuhan kurang kuasa untuk turun tangan. Tetapi kalau Tuhan tidak turun tangan, berarti ada something yang harus saya pahami jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Do you understand? Bisa nangkap getaran hatiku, saudara? Bisa ngerti khotbah hari ini dengan baik, jemaat? Saya berharap ini menjadi berkat bagi you. Siapa saja yang bergumul berat dalam kehidupan ini. Oke. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Lihat dirimu masing-masing, jemaat Tuhan. Mungkin saat-saat seperti ini, khotbah ini sangat real dalam hidupmu. Kamu hidupnya benar, sudah lurus, sudah oke. Tapi you diperlakukan tidak fair. You diejek, bahkan difitnah. You dikecewakan. You dihianati. You ditipu habis-habisan. Dan kau sakit sekali. Firman hari ini sudah sampai kepada engkau. Lihatlah Yesus teladan sempurna. Lihatlah Tuhan Yesus contoh yang paling konkret dalam hidup. Belajarlah daripadanya. Belajar daripada Tuhan. Silakan kau berteriak menangis. Silakan kau bergumul minta Tuhan ini itu. Kau punya hak. Tapi bawa rohanimu makin hari makin memahami Tuhan. Makin hari makin understanding God. Makin hari makin mengevaluasi diri. Lihat dirimu, jemaat sekalian. Kalau hanya luka lahiriah, hanya cacat harga diri, kehilangan harta,
kehilangan orang-orang kita sayang. Itu bagian dari dunia yang memang suatu hari akan kita tinggalkan. Tapi deep inside dan lebih dalam adalah jiwamu, your soul. Hidupmu yang benar itulah harga yang sangat mahal. Yang tak tergantikan oleh sekedar luka. Tak terganti oleh sekedar rugi harta. Tak tergantikan oleh sekedar dipermalukan orang. Something deep inside your heart yang sangat mahal. You hidup dalam kebenaran. Itu tidak bisa digeser oleh zaman. Tidak bisa digeser oleh kejahatan apapun. Tidak bisa. Saudara mengerti firman hari ini? Lihat dirimu masing-masing. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat sekalian. Lihat apa yang mereka alami hari ini, Tuhan. Kalau mereka menderita karena dosa, mereka bertobat, Tuhan Yesus ampuni. Kalau mereka menderita karena dosa orang lain, Tuhan teguhkan hidup mereka. Kalau mereka menderita karena kebenaran, tangan Tuhan ada di situ. Tuhan pelihara, Tuhan kuatkan, Tuhan pimpin. Penderitaan yang mereka alami menjadi suatu proses pendewasaan rohani, lebih mengenal rencanamu dalam hidup mereka, ya Tuhan. Ajar kami makin hari makin mengerti Engkau, supaya kami memahami makna dalam di dalam Alkitab-Mu, ya Tuhan. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah engkau, karena Yesus engkau dianiaya dan difitnahkan segala kejahatan. Tuhan Yesus, letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Meteraikan firman hari ini. Bawa setiap kami ke dalam kedewasaan rohani yang makin hari makin baik di hadapan Engkau, ya Tuhan. Berkati setiap jemaat. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwa, dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau kan firman, hidup seturut dengan firman, sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.